Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, India menjadi negara dengan penduduk terpadat di dunia pada tahun 2023. Dapatkah kamu menebak di mana posisi Amerika Serikat dalam peringkat tersebut? Nomor 3. Dan Amerika adalah negara terbesar keempat dalam hal ukuran. Luasnya sekitar 6% dari daratan bumi. Cukup banyak ruang untuk 335 juta orang yang tinggal di sana, bukan? Tidak perlu mereka berdesakan dalam satu wilayah. Ya, enggak juga sih. Populasi Amerika Serikat terdistribusi secara tidak merata. Mari kita tarik garis tepat di tengah-tengah negara ini. Garis ini akan membentang dari North Dakota di utara ke Texas di selatan. Setelah kamu memasukkan data sensus dan melakukan perhitungan, akan muncul angka-angka yang mencengangkan. 80% populasi Amerika Serikat tinggal di sebelah timur garis imajiner. 20% sisanya tinggal di sebelah barat. Itu hanya 1 dari 5 orang Amerika. Kita berbicara tentang wilayah metropolitan yang besar seperti Los Angeles, San Diego, dan San Francisco. Kamu tidak percaya? Lihat saja peta satelit Amerika Serikat pada malam hari. Bagian kanan bersinar sangat terang, bukan? Tapi kenapa? Mengapa ada ketidakseimbangan yang begitu besar dalam populasi? Sederhananya adalah sejarah dan geografi. Pantai Timur adalah tempat di mana Amerika Serikat merdeka pada tahun 1776. Ini adalah 13 koloni awal. Tak lama kemudian, para pemukim mulai menyebar ke arah barat. Salah satu tonggak penting adalah pembelian Louisiana. Saat ini, wilayah ini sebagian besar kita sebut sebagai Midwest. Daerah ini sejajar dengan daerah aliran sungai Mississippi. Ya, ini berarti banyak tanah subur yang ideal untuk pertanian. Namun, apakah ini secara otomatis berarti lonjakan populasi? Demografi Amerika Serikat menunjukkan bahwa mayoritas warganya tinggal di pantai timur atau pantai barat. Hal ini menyebabkan sebidang tanah yang luas di tengah-tengah negara ini hampir kosong. Orang-orang mengenalnya sebagai sabuk Amerika berpenduduk sedikit. Daerah ini membentang dari perbatasan Kanada di utara hingga Meksiko di selatan. Total luas permukaan tanah ini adalah 900 km persegi. Itu 2 kali lebih luas dari California. Satu lahan yang sangat luas. Faktanya, jalur sempit ini menyumbang 12% dari Amerika Serikat yang bersebelahan. Itu adalah Amerika Serikat tanpa Alaska dan Hawaii. Sabuk ini membentang dari utara ke selatan melalui 7 negara bagian. Namun populasinya hanya 1% dari total jumlah orang yang tinggal di Amerika Serikat. Ini tidak berarti bahwa area ini benar-benar kosong. Tempat ini masih menjadi rumah bagi lebih dari 3 juta orang. Jumlah tersebut kira-kira sama dengan jumlah penduduk negara kepulauan Jamaika. Namun, masih ada ruang untuk lebih banyak penduduk. Mari kita ambil contoh Nigeria. Luas wilayahnya sedikit lebih besar daripada wilayah yang jarang dihuni di Amerika. Namun, populasi Nigeria sangat besar, yaitu 200 juta orang. Hal ini menjadikannya negara dengan penduduk terbanyak ke-7 di planet ini. Mengesankan bukan? Tapi mengapa Midwest Amerika tidak memenuhi potensinya? Waktunya untuk pelajaran sejarah terakhir. Aku telah menyebutkan bagaimana Amerika Serikat berkembang dari pantai timur ke pantai barat. Ini tidak berarti bahwa wilayah barat tertinggal terlalu jauh di belakang. Ambil contoh kota San Francisco dan Los Angeles. Kedua kota ini didirikan pada tahun 1850. Itu hanya 13 tahun setelah Chicago. Tahun berikutnya, Portland, Oregon menjadi kota. Kamu sudah bisa membayangkannya. Dan kemudian, pada tahun 1869, Amerika Serikat selesai membangun jalur kereta api lintas benua pertamanya. Dalam hal transportasi, negara ini bersatu. Tidak ada alasan historis yang cukup kuat untuk menjelaskan mengapa hanya sedikit orang yang tinggal di pusat negara. Waktunya untuk beberapa geografi yang menarik. Jika kamu melihat peta fisik Amerika Serikat, kamu akan melihat bahwa sabuk ini terletak di Great Plains. Seperti namanya, daerah ini datar, yang seharusnya ideal untuk pemukiman besar. Tidak juga. Di sebelah timur wilayah ini ada sepetak besar warna coklat, tertutup oleh pegunungan. Tapi bukan sembarang pegunungan, ini adalah Pegunungan Rocky. Pegunungan ini berusia sekitar 76 juta tahun. Pegunungan ini memiliki beberapa puncak dengan ketinggian lebih dari 4.200 meter.
dan sebagian besar pegunungan Rocky adalah taman nasional, cagar alam yang luas. Namun yang paling penting, pegunungan ini memainkan peran penting dalam iklim di wilayah ini. Pernah mendengar tentang efek bayangan hujan? Biar kujelaskan. Sistem cuaca basah terbentuk di atas Samudra Pasifik. Kemudian mereka bergerak ke timur, di mana mereka bertemu dengan pegunungan Rocky. Udara harus naik melewati pegunungan. Disinilah udara mendingin dan mengembun. Hasil akhirnya, banyak hujan dan salju untuk orang-orang yang tinggal di sebelah barat pegunungan. Dan hanya beberapa tetes di sebelah timurnya. Ketika udara dari Pasifik akhirnya mencapai Great Plains, udara tersebut tidak mengandung banyak uap air lagi. Bahkan sistem cuaca mulai mengambil uap air dari lanskap di sekitarnya. Hal ini menciptakan iklim yang gersang di sebelah timur pegunungan Rocky. Itulah lokasi yang tepat dari sabuk di mana hanya sedikit orang Amerika yang tinggal dan merupakan salah satu bagian terkering di negara ini. Jadi ketika para pemukim datang pada abad ke-19, mereka seperti, tidak, aku akan terus ke barat. Ditambah lagi ada Gold Rush di California yang mereka tuju. Iklim di bagian dataran ini tidak cocok untuk pertanian, dan fluktuasi suhu udara yang sangat besar juga tidak membantu. Dalam satu hari, suhu udara bisa turun dari 20 derajat Celcius hingga minus 1 derajat Celcius. Perubahan suhu luar yang tiba-tiba ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini seperti masuk ke dalam ruangan ber-AC pada hari musim panas yang menyengat. Bukan perasaan yang menyenangkan. California Selatan memiliki iklim yang sama keringnya. Namun, hampir 40 juta orang tinggal di sana. Hal ini menjadikan California sebagai negara bagian Amerika Serikat yang paling padat penduduknya. Rahasia mereka, jaringan saluran irigasi dan saluran air yang luas, ditambah lagi dengan pasokan air dari Sungai Colorado. Musim panas di Great Plains menjadi sangat panas, sementara musim dingin sangat dingin. Alasan dibalik pola cuaca yang liar ini adalah angin kutub. Mereka mendapatkan tumpangan di sepanjang punggung Bukit Rockies dan kemudian dengan cepat turun ke dataran. Hari musim dingin di Wyoming misalnya, bisa dimulai dengan hangat dan menyenangkan. Namun kemudian di sore hari, suhu bisa dengan mudah turun di bawah nol. Kamu tidak akan tahu bagaimana cara berpakaian, dan kamu mungkin tidak ingin pindah ke sini. Itulah yang dipikirkan oleh 99% orang Amerika. Manusia suka merasa nyaman, jadi kita memilih untuk tinggal di daerah beriklim sedang. Tempat-tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas tidak memiliki populasi yang besar. Lihat saja benua yang paling kering. Kamu bisa menebaknya dengan benar. Itu adalah Australia. Hampir 70% negara ini gersang atau semi gersang. Itu adalah cara halus untuk mengatakan bahwa itu adalah gurun. Itulah mengapa penduduk Australia berkerumun di daerah pesisir. 90% dari mereka tinggal di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Perth. Satu-satunya pengecualian adalah ibu kotanya, Canberra. Mereka membangunnya di pedalaman dekat dengan sumber air. Namun pedalaman Australia berpenduduk jarang, seperti halnya di Amerika Serikat. Hanya ada satu kota besar di daerah seluas 12 danau Michigan. Tepuk tangan meriah untuk penduduk Alice Springs. Mereka benar-benar hidup di sebuah oasis. Dan bagaimana dengan tempat yang beriklim sedang seperti Eropa? Populasi di sini tersebar secara merata, bukan? Ya dan tidak, tergantung negaranya. Di Jerman, 77% orang tinggal di daerah perkotaan. Mereka memilih banyak kota besar untuk dipilih. Berlin, Hamburg, Munich, dan Köln memiliki lebih dari 1 juta penduduk. Namun mari kita lihat negara tetangga, Prancis. Berapa banyak kota dengan populasi lebih dari 1 juta yang dapat kamu sebutkan? Oke, Paris tentu saja. Kota ini memiliki lebih dari 12 juta penduduk di wilayah metropolitan. Tapi sekarang ada fakta yang mengejutkan. 2 kota berikutnya dalam daftar memiliki populasi masing-masing hampir 2 juta jiwa. Dapatkah kamu melihat ketidakseimbangan yang sangat besar? Hal ini terjadi di sebagian besar negara besar di Eropa. Di Yunani misalnya,
35% penduduknya tinggal di ibu kota, Athena. Jadi pusat Amerika Serikat yang sebagian besar berpenduduk sedikit bukanlah contoh yang unik. Amerika adalah tanah penuh peluang, tetapi peluang untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, lebih besar di kota-kota besar. 100 wilayah metropolitan teratas di negara ini menyumbang setidaknya 3/4 dari PDB atau Produk Domestik Bruto negara. Dan sebagian besar dari mereka terletak di pantai timur dan barat. Tidak ada kota dengan lebih dari 1 juta penduduk di sabuk berpenduduk sedikit di Amerika Serikat.